أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Mari sejenak kita renungkan di dalam ayat ini yang paling pentingnya, yaitu bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Maka dari itu, marilah kita semua belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu berdoa kepada Allah supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang pembuatan teks deskriptif ya, yang nantinya kalian akan bisa menjelaskan sesuatu di dalam bahasa Inggris, terutama kalau di dalam pembelajaran ini, di dalam chapter ini kalian akan menjelaskan tentang historical building gitu ya. Nah, namun sebelum itu kita harus bisa dulu cara membuat kalimat yang dibutuhkan oleh descriptive text, yaitu simple present gitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Present simple tense itu digunakan dalam keadaan 4 hal. Yang pertama, suatu kebenaran yang terjadi saat itu pada seseorang, lalu kejadian yang terus berulang, dan fakta yang semua orang tahu dan juga adalah hal yang akan terjadi tapi sudah pasti. Oke, kita lanjut ke penjelasannya di video. When do we use the present simple? First, to describe present truth. Ya, kebenaran yang terjadi pada seseorang. I have black hair. Nih, dia punya rambut yang hitam, sesuai dengan keadaan di videonya ya. Lalu ini si Julia. Si Julia ini bekerja di supermarket ya. Julia works in supermarket gitu. Lanjut, Andrew is a fireman. Yang kedua, number second, repeated action and habits. Kebiasaan. My girlfriend and I go shopping every Wednesday. Nah, ini every Wednesday ini menjelaskan bahwa dua orang ini, si girlfriend and I itu selalu terus-terusan berulang-ulang melakukan shoppingnya every Wednesday gitu. Lalu yang selanjutnya, James reads the newspaper every morning. Every morning juga menjelaskan bahwa si James ini menjadi suatu kebiasaan dia kalau pagi-pagi dia selalu membaca koran gitu ya. Dan selanjutnya, the children walk to school every morning. Gak jauh beda ya sama yang tadi. Jadi si every itu menandakan
sesuatu yang menjadi kebiasaan. Number third, something that is always true atau general fact, fakta yang diketahui sama semua orang. Contohnya, sharks are dangerous. Ini kan ada tuh shark, ya, hiunya berbahaya gitu. Egypt has lots of pyramids. Itu juga sama, diketahui sama semua orang. The sun sets in the west. Tentu saja ya, pasti di barat. Number 4, a fixed future event. Ya, ini sesuatu yang akan terjadi di masa depan tapi sudah pasti gitu. The train arrive at 1 p.m. Ini bisa disebut juga schedule, ya, jadwal gitu. The rocket launches next week. Nah, roketnya pasti akan terbang minggu depan gitu, ya. The show starts in 10 minutes. Gitu. Ini future tapi agak dekat gitu ya dari yang sedang diomongin gitu, ya. Di video kedua kita akan belajar mengenai pembuatan present simple. Ini contoh yang afirmatifnya, ya, yang membuat pernyataannya. Contohnya adalah subject, verb, object, ya. Ini yang paling mudah. I drink coffee. Aku meminum kopi. Cukup dengan subjek, verb, dan objek saja. Oke, ini pembuatan untuk pronoun yang berbeda, ya. Ada, karena memang dalam present simple itu ada yang namanya subject verb agreement. Ini contohnya. I play the piano. You play the piano. He plays the piano. She plays the piano. We play the piano. They play the piano. Jadi ada perbedaan di he dan she-nya. Itu khusus untuk third person pakai s belakangnya. Atau yang is nanti ada di belakang sini, ya. Selanjutnya untuk pembuatan kalimat yang negatif, ya, yang menyatakan tidak. Subject plus do plus not plus verb plus object. Adrian doesn't like the doctor. Nah, ini contohnya kalau untuk third person itu ada es belakangnya. I do not play the piano. You do not play the piano. He does not play the piano. She does not play the piano. We do not play the piano. They do not play the piano. Nah, sama lagi, he dan she-nya itu berbeda di kata do-nya. Yang lain do, he dan she, atau nama yang seperti tadi Adrian itu pakai is belakangnya. Nah, untuk form negatif ini bisa di linking, ya, bisa disatukan. Itunya apa sih namanya, penulisannya. For example, I do not play the piano menjadi I don't play the piano. You do not play the piano menjadi you don't play the piano. He does not play the piano berubah menjadi he doesn't play the piano. She doesn't play the piano. We do not play the piano menjadi we do not play the piano. Maksudnya we don't play the piano. Dan they do not play the piano menjadi they don't play the piano. Gitu. Ini hanya untuk penulisan dipendekkan begitu, ya.
Nah, yang ini pembuatan untuk menanyakan. Kalau tadi pernyataan, yang sekarang itu pertanyaan. Do-nya jadi di depan. Kalau yang negatif, do-nya itu di kedua. Kalau ini sekarang menjadi pertama. Do, subject, verb, object. Do elephants eat grass? Apakah gajah makan rumput? Nah, ini juga, ini perubahan-perubahannya yang seperti tadi juga. Do di depan karena akan menjadi pertanyaan, bukan pernyataan. Do I play the piano? Do you play the piano? Does he play the piano? Does she play the piano? Atau does Adrian play the piano? Do we play the piano? Do they play the piano? Jadi masih sama yang kata Bapak tadi itu, subject verb agreement itu selalu memakai s atau is. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi untuk membuat teks deskriptif itu kita sangat membutuhkan sekali, satu, penguasaan to be. Yang kedua, bagaimana membuat simple present dari verb yang lain selain to be, ya. Berarti harus dikuasai juga yang subject verb agreement-nya gitu. Lalu yang terakhir barulah kita akan belajar mengenai noun phrase-nya di minggu depan, ya, di video selanjutnya. Oke. Terima kasih telah mengikuti semua kegiatan yang Bapak berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.